Hai guys, welcome back to my another video. Di video kali ini aku mau buat banana laker. Siapa nih kira-kira yang suka beli banana laker di Bread Talk? Nah, setelah nonton video ini bisa kok buat banana laker sendiri di rumah. Ini tuh rasanya nggak kalah sama yang ada di bakery ya. Terus buatnya juga gampang. Dan bagi kalian yang punya usaha rumahan, bisa nih dijadikan untuk menu jualan kalian, ya kan? So you have to watch this video. Check it out. So guys, langkah yang pertama, siapkan mangkok, kemudian ada tepung terigu protein tinggi, lalu aku campur dengan ragi instan. Nah, ini diaduk hingga tercampur rata ya. Kalau kalian mau menggunakan mixer dari awal itu monggo silahkan. Kemudian masukkan gula pasir. Nah, ini diaduk lagi hingga tercampur dengan rata. Selanjutnya, masukkan kuning telur. Nah, ini juga diaduk hingga tercampur dengan rata. Kemudian masukkan susu. Aku menggunakan susu dingin ya, suhu kulkas. Kalau kalian mau menggunakan air atau susu hangat itu juga boleh. Nah, ini diaduk aja dengan menggunakan spatula. Nah, karena adonannya mulai liat, jadi aku menggunakan tangan agar tercampur dengan rata ya. Nah, ini sudah setengah kalis. Kemudian aku akan istirahatkan kurang lebih selama 15 menit ya. Jadi biar adonannya itu lebih rileks. Setelah 15 menit adonannya sudah mulai rileks, kemudian aku akan tambahkan garam ya. Kemudian aku masukkan juga margarin, kalau mau pakai butter juga boleh. Kemudian dilanjutkan untuk menguleni adonan ini hingga tercampur dengan rata. Nah, kalau kalian menggunakan mixer itu tidak memerlukan waktu lama ya untuk menguleninya, paling sekitar 15 menit udah jadi. Nah, karena aku pakai tangan, aku akan istirahatkan dulu untuk kedua kalinya selama 15 menit. Jadi itu fungsinya supaya aku nggak mengeluarkan tenaga ekstra ya. Nah, setelah 15 menit aku akan melanjutkan menguleni adonan ini karena dia kalau diistirahatkan itu adonannya menjadi lebih rileks, jadi mempermudah kita untuk membuat adonan ini menjadi kalis elastis dengan lebih cepat gitu. Nah, ini diulenin aja seperti yang terlihat di video. Boleh agak sedikit membanting adonan ya, nggak apa-apa. Nah, ini kurang lebih sekitar 15 menit hingga 20 menit untuk menguleninya dengan menggunakan tangan. Untuk link cara menguleni adonan roti dengan menggunakan tangan bisa lihat di deskripsi box. Kemudian setelah kalis elastis, sudah ada window pane-nya. Kemudian aku akan istirahatkan adonannya sampai mengembang 2 kali lipat dengan ditutup pakai plastik wrap ya. Nah, kita istirahatkan dulu adonannya. Kemudian kita mau buat dulu crumble-nya ya. Jadi ini crumble ini isinya itu ada mentega, kemudian gula halus dan terigu. Jadi diaduk-aduk aja sampai membentuk crumble. Kita sisihkan dulu. Nah, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat, kemudian kempiskan. Nah, ini selanjutnya aku akan membagi adonan ini menjadi 2 bagian ya. Kalau kalian nggak mau dibagi adonannya juga nggak apa-apa, tapi nanti hasilnya itu lebih lebar ya. Nah, ini aku bulatkan masing-masing adonannya. Kemudian aku akan memipihkan adonan ini ya. Buat adonan ini sampai tipis ya dengan menggunakan rolling pin. Jadi harus benar-benar tipis karena nanti yang namanya laker Holland itu dia tidak mengembang. Jadi dia flat gitu kan.
Nah, setelah pipih adonannya, kemudian bisa diisi dengan isian ya. Ini ada pisang pastinya, seperti namanya banana laker. Nah, ini diisi setengah bagian aja atau separuh bagian. Kemudian aku menggunakan coklat hitam ya. Boleh pakai yang bentuk blok, boleh yang button seperti aku ini, nggak masalah ya. Kalau kalian mau tambahi kacang cincang itu juga boleh, tambah enak lagi tuh. Nah, tips nih kalau buat banana laker itu harus bener-bener full isinya. Jadi jangan pelit-pelit, harus semena-mena. Jadi nanti setelah jadi itu hasilnya mantep banget. Nah, ini aku tambahin keju parut ya, cheddar. Boleh kalian tambah juga seperti aku, atau kalau nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Nah, lalu ditutup dengan separuh bagian ya, seperti yang terlihat di video. Jangan lupa untuk bagian pinggirannya itu harus dirapihkan, dirapatkan. Jadi biar nggak jebol. Jadi kalian harus buat ini serapih mungkin ya untuk bagian pinggirnya. Kemudian pindahkan ke loyang. Nah, ini akan kita istirahatkan dulu ya, ditutup pakai lap bersih. Selanjutnya, setelah diistirahatkan, ini hasilnya mau kita panggang. Sebelum dipanggang, aku akan oles dulu dengan kuning telur. Kalau mau pakai susu evaporasi atau fresh milk juga nggak masalah ya. Itu tergantung selera masing-masing aja. Tapi kalau pakai kuning telur itu biasanya warnanya lebih dark atau lebih mencolok warna coklatnya setelah dipanggang nanti. Kemudian setelah dioles, kita akan taburkan crumble yang tadi kita buat. Nah, ini yang buat tekstur dari laker banana ini menjadi kriuk-kriuk. Jadi nanti ini crumble-nya setelah dipanggang itu hasilnya tuh jadi crunchy gitu. Kemudian aku tambahin lagi nih keju. Namanya buat sendiri ya. Jadi semena-mena aja. Terserah kita toppingnya mau serame apa. Selanjutnya ini akan dipanggang 200 derajat ya, kurang lebih selama 20 menit. Dan voila, ini hasilnya. Biarkan dulu dingin di cooling rack. Nah, ini setelah dingin baru deh boleh dipotong ya. Ini bagian pinggirnya aku potong dulu, jadi biar nanti kelihatan tuh dalamnya seperti apa sih si banana laker ini ya. So guys, pokoknya aku highly recommended sekali resep ini untuk kalian coba di rumah untuk hidangkan ke keluarga ataupun untuk ide jualan. Aku yakin ini pasti cuan banget ya. Tekstur rotinya lembut, terus dalamnya itu full, kemudian crumble-nya juga enak banget. Pokoknya kalian harus coba sih. Ya udah deh, segini aja video aku kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Follow juga akun Instagram aku @inasofianakirana. See you, dah.